Dokter datang barangkali Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk deh. Iya, terima kasih. Bagaimana? Sudah siap Rosa? Sudah. Cuma tinggal nunggu udah dokter saja. Kalau sudah, ayo deh. Ntar terlambat. Iya Rosa. Jadi naiklah barang-barang itu semua sama kakak. Sudah jam 11 ini. Oh iya. Ini sebentar ya Pak. Tas Rosa ketinggalan lagi dalam kamar. Waduh, anak ini. Dari tadi sudah Papa ingatin. Masih juga ada yang ketinggalan. Ambil deh. Cepat deh. Kak Karta. Ya Pak. Naiklah semua barang-barang ini. Koper-koper itu taruh di bagasi. Yang kecil-kecil biar dibantu saja. Saya Pak. Sudah Rosa. Sudah beres semua. Sudah Pak. Kalau sudah, ayo deh kita berangkat. Oh iya. Dokter belum diambilkan air lagi Rosa. Sudah, biarin deh Rosa. Nggak usah ngambil air lah. Ntar ketinggalan pesawat. Ayo aja deh kita berangkat. Jadi kalau begitu, ayo Pak. Ayo deh. Yuk Pak Karta, kita berangkat. Ayo, mari Pak. Ya, naik deh dokter. Ayo deh. Sudah habis semua barang yang dalam bagasi Pak Karta? Sudah ya, sudah habis semua. Pak Karta, tunggu dulu barang-barangnya di sini ya Pak. Iya nih. Pak, ucapkan tadi mana Pak? Ini dia rasa bapak reviewnya, biar barang-barangnya sekalian ditimbang. Ini udah dokter yuk. Ayo deh, kita ke sana yuk. Kak Karta, kalau Simbok datang, bilang sama dia bahwa Rosa dan Bapak pulang ke Padang. Terus saja dia menunggu rumah. Kasih semua kunci-kunci sama dia. Keperluan uang suruh kasih tahu sama si Imran. Biar dia yang ngatur. Baik Pak. Mobil saya kalau dokter mau pakai kasih saja sama dia. Atau kalau dia perlu Kak Karta saja yang ngantar. Ya baik Pak. Sudah Rosa, sudah selesai. Sudah Pak. Barang-barang semuanya dimasukkan ke bagasi. Dengan tas dan retail ini saja yang tinggal. Oh, dokter jadi membuat surat buat orang tuanya ke kampung Rosa. Aku bintang ini. Ya dokter? Apa Rosa? Udah jadi nggak bikin surat buat ke kampung? Jadi, kalau Rosa sampai di kampung udah nanti jangan kaget ya melihat rumah udah. Kenapa dong? Enggak kenapa-napa. Kalau Rosa ke sana boleh deh. Ya, terserah sama orangnya saja. Kalau orangnya mau tidak ada yang melarang kok. Tapi kita Kenapa Rosa? takut kalau ada yang marahin nanti di sana. Ya, kalau Rosa di sana gangguin orang, ya orang marah dong. Tapi kalau Rosa tidak ngapa-ngapain, ya enggak. Apalagi orang yang datang ke begini. Begini tuh. Ya, orang yang malu, pakaiannya sopan, pakai jilbab lagi. Mana semua orang begini ya? Si Eka, banyak ngejek. Aduh, udah sih. Ya deh. Ini kira-kira udah orang terhadap sastra sendiri di kampung nanti. Isi Rosa. Bagaimana kira-kira pandangan orang di kampung nanti dengan penampilan Rosa seperti sekarang ini?
Kalau melihat kenyataan yang ada sekarang, apalagi kalau tidak sampai di kampung nanti, Rosa bisa membawa sendiri. Sebagaimana tuntutan adat dan agama, mungkin Rosa akan jadi contoh dan teladan bagi orang-orang di kampung. Kalau selama ini Rosa menganggap ranah memang itu merasa, mungkin untuk kali ini akan berubah menjadi Rosa. Dan semoga Rosa tercantol dengan seorang pemuda Minang yang selama ini Rosa anggap kolot dan berpikiran tentu. Ada lagi. Aduh. Rosa. Lagi. Udah mulu. Bintang di kampung juga Rosa sudah kecantol kok sama pemuda Minang. Ah, masa? Iya. Nggak percaya dah. Contoh sama siapa? Coba. Aduh, mata aja. Iya dong. Nanti di kampung Rosa kasih tahu. Pokoknya orangnya ada. Tapi dia udah merasa. Siapa sih orangnya? Pokoknya dia udah tahu kok. Siapa sih? Mau kasih tahu nggak? Aduh, gitu. Bangga. Aduh. Rosa, itu sudah ada pengumuman. Siap deh. Dokter, sila ada pengumuman. Kami masuk ruang tunggu dulu. Jadi ya Pak, selamat jalan. Salam selamat saja untuk keluarga di kampung. Jadi, terima kasih. Alah, ya dokter. Kalau dokter selalu itu, oke saja itu, oke Bapak. Bila saja bisa belanja. Kalau enggak, sekalian saja bawa Pak Kata. Ya, Pak Kata. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti lah, kalau perlu yang ambil. Pak Kata. Ya, Pak Kata. Mari, Pak. Selamat jalan, Pak. Dah, Rosa pergi dulu ya. Iya. Selamat jalan, Rosa. Semoga tercapai segala apa yang kau cita-citakan. Salam Ida buat semua pemilih di kampung. Doa Ida selalu bersama Rosa. Terima kasih dah. Semoga Ida juga selamat. Pak Karta, saya pergi dulu. Ya, selamat jalan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Endo, lah sanjung dulu hari, lah ambil dulu negari. Siapa lo nanti bawa pakai sedan itu? Hari pagi rupanya. Mana kira-kira tak tua? Kok kamari tandanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Siapa? Lupa Paulina. Tuan. Mau makan? Iya. Kok tampil kau kok? Jadi, itu Rosa kok? Iya, Pak. Emang itu apa ya? Siapa yang enggak akan lupa, nak? Ya kasih tahu kasih dulu, masih bebek. Inilah gadang. Malah lagi pula. Kenapa tidak dikabari dulu kalau mau pulang? Mbak aman kok letakkan saja. Barasian, Tuan. Entah, karena saja dek kami nak pulang. Langsung saja berangkat. Makanya kami tidak maju tawa balik. Tapi Tuan sakit kabarnya. Iya, kan itu lagi nak tahu tuh. Makanya kami pulang. Sejak peninggal Mak Rosa ko, dia agak kededong bodohnya. Sebenarnya sejak peninggalnya tu, dia mana gila sakit saja bodohnya. Ini mereka sehat namanya baru. Tuan. Nah kami di situ sejak mandang kabar tu, iya kan tidak bakal hati kami di nyodo. Pikiran kami ya kasihan saja tadi. Tapi, baalah sama nyabunya. Apa yang bu kasihan? Maka tinggal tidak ada. Tidak kapai, iya kan menjadi pikiran rasanya. Untunglah Tuan apa coba. Ini apa sakit giginya tuh? Sakit ya tidak.
Tapi badannya teh serupa ini saja lah ini. Cacah sehat, cacah lah kasih pulang. Kau tidak sekolah, nak? Kayaknya udah terus, Teh. Menurut papa sakit. Jadi, papa tidak bisa ditinggalin. Biarin deh, nanti ditanya lagi. Lah, enggak kenapa itu. Berhenti serupa itu. Enggak, Teh. Enggak apa-apa. Nanti kalau ngomong lagi, tidak bisa kok. Lah, kelas berapa nak kamu namanya sekarang ini? Tidak kuliah, Teh. Oh, lah kuliah. Tapi malah lain sekarang nampaknya. Lain kenapa sih, Teh? Iya. Lah berubah nampak di Ete. Apa yang berubah, Teh? Kamunya yang berubah. Lah berlain daripada waktu pulang dulu. Apa itu yang berlain? Semuanya sudah lain nampaknya. Kalau dulu baru sampai, kau bilang, halo Teh. Sekarang sudah bisa bilang Assalamualaikum. Oh, itu yang Teh bilang sudah lain ya? Bukan itu saja, Rosa. Pakaian kamu juga sudah lain. Dulu baju kau cantik indah berlengan. Sekarang pendek ya. Sekarang bagaimana, Teh? Inilah serupa Ibu Aji nampak dia, Teh. Kepala bagai, rasa songkok. Yang begini ini, kan bukan Teh. Cakep ya, Teh? Iya, cakep. Dan lagi senang hati melihatnya. Kalau semua wanita Islam serupa ini, pasti pelanggaran-pelanggaran susila akan berkurang. Dan juga buat di Minangkabau, pantas pakaian yang serupa ini. Sopan dan tidak ketinggalan zaman. Juga sesuai dengan tuntutan adat dan agama kita. Dan tidak repot memakannya ya, Pak? Iya. Sudah maghrib, Rosa. Jadi mandi dulu, Gus. Nanti habis sembahyang kita makan. Baru sudah makan, kita cakap-cakap lagi. Iya. Sudah maghrib. Rosa mandi dulu ya, Pak. Nanti kita cerita lagi. Iya, Ibulah mandi dulu. Mandinya di rumah saja lah. Tidak usah ketapian. Hari sudah senja. Emangnya di rumah sudah ada sumur, Teh? Sudah. Di rumah ini sekarang sudah hebat. Rumah sudah banyak yang pakai sumur. Listrik juga sudah masuk. Enak banget ya. Nanti orang-orang kalau mandi dan mencuci tidak usah berkumpul di tepian lagi ya, Teh. Itu tidak kurang orang bergunjing di kampung ini. Iya, itulah salah satu keuntungannya semenjak di rumah ini punya sumur. Ada bagusnya tuh ya, Teh. Tapi jeleknya juga ada. Apa jeleknya, Teh? Semenjak orang jarang ketepian ini, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya jadi berkurang. Sebab kalau biasanya bisa bertemu 2 atau 3 kali dalam sehari. Sekarang bisa-bisa 2 sampai 3 hari tidak ketemu-ketemu. Kadang-kadang kalau ada yang sakit, sudah 2 atau 3 hari, ada juga yang belum tahu. Sudah hampir serupa juga dengan orang di kota jadinya. Iya ya, Teh ya. Benar juga kata orang tua-tua. Belum tentu yang baik itu semuanya baik. Dalam baik itu masih juga ada buruknya. Iya, begitu pula sebaliknya. Yang kita sangka buruk itu belum tentu pula semuanya buruk. Kadang-kadang ada juga baiknya. Iya, sudah jadi semakin sih. Kita mandi dulu ya, Teh. Rosa, kok masih ngobrol juga? Kita maghrimnya habis loh. Papa, udah ya mandinya, Pak? Sudah, udah, ini cepat ya. Airnya banyak nggak, Pak? Banyak. Kalau kurang bikin aja. Tetap semua ini kok. Pakai suami ya, Pak? Ya deh, kita mandi dulu ya, Pak? Ya deh.
Di sebelah mana mobil yang kesenangan itu kali Esa? Tidak tahu deh. Coba aja kita tanya di sana, Pak. Kenapa ya, Pak? Kita yang disuruh cari ibu dokter dia? Oh iya. Siapa ya? Papa juga lupa. Kalau nggak salah, Oh iya. Sekarang baru Papa ingat. Siapa ya? Satu begitu namanya. Siapa ya? sekarang dia nggak ingat. Kita, siapa ya? Bukan kita, Dek. Semayang. Ya, dia yang melihatnya semayang, Pak. Kita lihat sekarang ya, Pak. Ayo deh. Jangan berapa itu semayang. Tanjung semayang, patai. Dia, sama dia. Semayang. Yang mana ada mobil yang semayang? Pam. Nggak orang awak kiranya dah. Dan sangka orang awak dia tadi. Orang awak kok, Bah. Ini awak bisa kok bahasa awak. Itu ya ada mobil kesemayang. Baru belajar bahasa orang awak ya. Ya, itu mobilnya naik lah. Kalau sopir yang namanya sebagai itu, ini itu. Kenapa kenal sama pada? Oh, temannya dokter Tanding, kan? Baru seminggu ini datang dari Jakarta. Sekarang kalau mau ke Semayang, ada surat dari Uda Tanding buat ibunya. Kata Uda Tanding, kalau mau ke Semayang, cari saja sopir yang namanya si Pade. Katanya si Pade itu adiknya Uda Tanding. Oh, jadi ini kawannya udah tanding. Masalah lagi dulu. Ini Bella kiranya. Iya. Ini siapa nih? Oh iya. Kenapa? Ini kakak ini. Oh, papanya Uni. Saya Padik, Pak. Ambo Hasan sama kita. Bapak baru dari Jawa juga. Iya. Tapi lagi dapat di Sarawak ya. Lai. Maaf loh enggak. Masa waktu enggak ngambil lupa tu dah. Lepulo Pak. Ada kawan ambo 3 bulan baru dari Jawa tu. Alah lupa ni Sarawak. Pulangnya lah dindang-dindang saja ceritanya. Itu mungkin tak saja tu. Kok membanggakan awak pulang dari Jawa tu. Antah juga tu ya. Jadi ikut yang kita berangkat tu pada. Iya Pak. Naik lah ni. Naik apa? Di sesi saja juga. Lain ada orang di sesi pada. Alim Pak. Duduk saja lah di sini. Berdua ni. Memang baik lah ya awak tu. Lain, naik lah Pak. Berdua berangkat awak lain. Bangsa kan kami duduk sepadik sampai terima dokter tu. Jadi Pak. Halo. Muka semuanya tu. Naik lah. Kita lihat. Berangkat lain. Bolong. Kau yang komisian kau. Cik. Mak Pade. Apa, Mak? Marilah dulu. Apa, Mak? Kok ada tamu kok? Kawan Mak Ikan dari Jawa. Nih, kenalkan Cik. Kenalkan udah tanggung. Upi Nian Sari. Andrea Rosa. Ini bapaknya Umi Rosa. Oh, Upi Nian Sari. Hasan, teman kita. Ayo, Tok. Pak, ke rumah, Wak. Ya. Mama tidak singgah deh, Cik. Mama mantakan penumpang ke Tanjung dulu. Alah, Mak. Lei. Nih, Kak. Mau pergi dulu. Kita aduk. Kita nanti dulu. Ayo saja lah nih. Sama Bapak. Saya mau antar penumpang dulu. Oh, begitu.
Iya deh, terima kasih ya dek. Iya, sama-sama nih. Ayo, nih, Pak, Dek. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Nak. Waalaikumsalam. Oh, ya tuh. Tahu tuh. Iya, nak. Ada tamu. Nak lah. Iya, Bu. Terima kasih. Nak, kenalkan, nak. Iko Teh Rosa, warna hitam dari Jawa. Iko ya Teh Rosa. Teh, ini maknya Mak Ikan. Oh iya. Teh Rosa, Bu. Ini kakak saya. Kalian si Tamrin. Iya, dari Jawa. Sudah seminggu kami datang, Bu. Tapi baru sekarang sempat kesini. Duduklah di rumah. Saya ke dapur sebentar. Juga saja lah, Nenek. Dia lah Upi naik ke belakang. Upi tinggal dulu sebentar ya, Teh. Pak. Aduh, tidak usah repot-repot lagi. Duduk saja lah di sini. Kita ngobrol sama-sama. Iya, nggak usah sibuk-sibuk lah, Teh. Tidak apa-apa, Teh. Duduk dulu lah, Teh. Pak, Upi ke belakang dulu. Ya, Bu. Berdua saja ya dari Jawa? Iya, Bu. Hampir ya tinggalnya sama si Tamrin? Dekat sih tidak, Bu. Memang kami sudah lama kenal. Kami berobat terus sama dia. Apalagi kemarin ini, waktu Papa sakit, udah Tamrin sering ke rumah memeriksa Papa. Jadi kemarin ini, waktu kami bilang mau pulang, Sobat Tamrin menyuruh kami mampir ke sini. Ini dia ada berkirim surat buat Ibu. Dan ini sekalian oleh-oleh dari kami. Ini surat dari si Tamrin ya, Nak? Ini apa pula nih pakai oleh-oleh segala? Sama kami dari Jawa, Bu. Terima kasihlah kalau begitu. Tunggulah Cici sebentar dulu, biar dia yang baca suratnya. Alah, iya. Dari tadi mau coba, begitu saja mau. Bapak sama Bu. Awalnya seperti sangka tadi. Sebentar lagi mungkin tidur itu. Seperti sangka loh. Aduh, Upi, ambil air segala. Ya, hanya air saja cuma, Teh. Ayo, diminum airnya, Teh. Pak, ini kebetulan ada ubi rebus nih. Boleh nggak, Teh, ubi rebus? Ya, doyan deh. Masa iya nggak doyan? Iyalah, dicoba. Lo setuju di Rosa nih. Ini telur rebus namanya nih. Coba Pak. Iya, Bu. Ayo lagi makan, Teh. Pak, ini surat siapa, Nak? Surat dari Mak Itang Kau. itu membawakan. Baca ya, Nak. Baca lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayahnya barangkali pulang. Ini ada tamu, Mas. Salam dirimu. Lama mana alim pulo dari betul sangka apa? Iya. Dek, kenalkan Dek. Ini Teresa, teman Mak Ikan dari Jakarta. Dan ini ayahnya Teresa. Oh iya. Malin Marajo. Hasan ketemu kita. Ini Dek, Teresa, Andrea Rosa. Malin Marajo. Duduklah, Pak. Iya. Ini sudah apa kita? Sudah Mak Ikan, Dek. Teresa nanam bau. Oh, dari Cikambin. Jadi lama punya di Cikambin? Sudah, Pak. Sudah lama juga. Kalau anda sebelum nak Cikambin jadi data dulu, anda lah kena jual jadinya. Waktu itu ia masih membantu-bantu Pak Dr. Rahman Saleh. Ketikanya masih kuliah dulu. Kebetulan tujuanku waktu anda sakit, pada adat kau enggak Cikambin sekolah nama-nama nolong, antara kebaala jadinya. Gak mengkau itu, Pak. Iya, setahun yang lalu kami dapat cobaan. Anak Teresa itu meninggal. Meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sakitnya, Pak? Sakit jantung. Jadi itulah sebenarnya, Pak. Sejak sepeninggal almarhumah itu menambahku lah jatuh sakit dulu. Baru ke pulang ke Patangko terasa sehatnya baru. Kami pulang ke pun bersejarah pulau ke Pak. Kagak ada Tamrin pulau kok mengkoda kami
saya pulang. Berapa ya ceritanya itu? Panjang sejarahnya, Pak. Hirosaku lama menjadi pangkal sababnya. Benar, Pak. Gara-gara saya makanya kami sampai pulang. Memangnya kenapa, Rosa? Panjang kok, Pak, ceritanya. Alah, iya. Berarti cerita sampai lupa, Ambo. Kampung Bapak di mana, kok? Kami orang ini, diangkat angkut kampung kami. Tinggal di Jaya lama, Pak. Lama banget Lempulo, sejak tahun 59, sejak keluar dari Rimbo dulu. Lah 24 tahun tuh. Lalu kok pulang dari dulu. Kok pulang, ya baru sekali kok berinya. Anak kira-kira, lalu kok pulang. Baru 2 kali, Pak, dengan sekarang. Kira-kira 5 tahun yang lalu sekali. Oh, patut malah tidak bisa terawak ya. Iya, Pak. Makanya kami pulang sekarang ini untuk mendekatkan kembali diri kami dengan cara-cara di kampung ini. Karena saya sudah besar kayak begini, saya tidak mengetahui sedikit juga belik-belik adat kita di kampung ini. Barulah sekarang saya tahu, saya telah merugi selama ini. Akibat saya tidak mempunyai perhatian terhadap adat itu. Yang mana selama ini saya selalu beranggapan negatif terhadap adat kita itu. Tapi nyatanya tidak. Dugaan-dugaan saya selama ini ternyata keliru. Makanya kepulangan saya sekarang ini adalah untuk mempelajari bagaimana sebenarnya adat kita di Minangkabau ini. Kenapa baru sekarang merasa ingat itu? Ya, karena dari dulu saya tidak bergaul dengan orang Arab. Sampai-sampai saya sendiri tidak merasakan bahwa saya adalah orang Minang. Baru setelah dibuatkan adat sendiri, makanya dari timbul hasrat hati saya untuk mengetahui adat ini. Sebab sekarang pun saya yakin bahwa adat kita ini adalah baik dan bisa diterapkan dalam sistem bagaimanapun juga. Karena adat kita ini benar-benar tak usah oleh tanah dan tak laku oleh hujan. Asalkan setengah-setengah mengikuti sebagaimana ajaran adat itu yang sebenarnya. Iya, benar Rosa. Tapi sayangnya ada sebagian dari orang kita ini yang banyak salah dalam perhatian ajaran adat itu. Sehingganya banyak orang lain, bahkan orang kita sendiri pun berpandang negatif terhadap adat itu. Benar nggak Pak San? Iya, memang itulah penyebab sebahagian dari generasi muda Minang sekarang ini berpandang negatif terhadap adat nenek moyang sendiri. Tetapi saya rasa mudah-mudahan lambat lainnya nanti yang benar itu pasti akan berdiri. Iya. Apalagi kalau banyak orang-orang seperti Nak Rosa ini mempunyai perhatian pada adat itu. Saya rasa dalam tempoh tidak lama akan kembali sebuah Minangkabau ini serupa yang tidak. Benar nggak Pak? Iya, benar tuh. Insya Allah Pak, kalau Rosa sudah mengetahui benar nanti mengenai adat kita ini, Rosa akan junjung semua wanita-wanita generasi Rosa ini masalah adat. Tidak penting, ya? Tidak berapa penting. Bagaimana Pak? Kita pulang dulu ya? Iya deh. Wah, mau kemana? Cepat-cepat saja. Bentar lagi ya. Langsung ini nenek. Ya, nenek langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ulang lah? Ya, tuh. Kenalan Maitan dari Jakarta, tuh. Dari Jakarta? Kenapa tidak pernah di Jakarta dulu? Pernah di Jakarta Pak? Oh pernah, lama saya di sana dulu. Sampai Sandring Pak. Enggak ya, iya, dia sampai Sandring. Ambil kok, kan lama ya kok, kontan. Berapa tahun di Jakarta dulu Pak? Lama ya, hampir 9. Kalau mau senang. Kalau ambil baru 20 tahun. 20 tahun enak baru namanya itu deh. Oh, itu siapa kok? Enggak baru? Oh, enggak, anak. Anak. Itu ambil kok enggak baru tadi. Kita enggak baru. Oh, gampang. Enggak orang ya, kok. Enggak baru, enggak baru. Kita orang awak kan? Apa kamu bilang? Kamu katakan ulang deh saya ini. Nanti panggil Om. Kalau sama orang kita tidak panggil Om Rosa, tapi panggil Mama.
Panggil bapak saja sama saya. Kalau Istanbulin enggak panggil nama dia. Kami ini kan bukan ngambil orang Istanbulin. Iya, Pak. Iya. Kamu ini ngambil orang Istanbulin. Bukan, Pak. Maksud saya, iya, panggil bapak. Oh begitu. Ya sangka aku ngambil orang Istanbulin. Bukan, Pak. Oh, kamu bukan orang awal. Ya, orang awal, Pak. Itu kan bapak saya. Kenapa kamu tidak bisa Sarawak? Baru mau belajar, Pak. Gampang. Ya pada sisi gimana baru belajar Sarawak. Sedangkan si Karyo yang Jawa lebih bisa Sarawak. Kok banyak orang awak suku ala kebijakan sajaknya saja orang awak kode yang lain tuh. Mengaku dia orang Minang. Tapi jangan kau tahu dia ada Minang ni. Bahasa Minang saja tak tahu. Anak suku sekolah yang tahan dia tu Minang saja itu. Arah-arah tu dapat asli. Iya tu Pak. Tidak salah tu dah. Kami itu makanya pulang ke sendiri itu lagi ya Pak. Supaya mereka bisa beraja dan sekalian beraja bahasa awak. Memang salah kami namanya selama itu ya. Aku ya tu. Nama aku nama tu. Kok masuk anaknya sebelum anak-anak orang awak yang dirantau itu mana hendak di beraja hendak pandai Sarawak itu beraja sebelum anaknya. Kurang-kurangnya kok hendak pandai kepandai menjadi. Mengerti saja lebih dulu. Nak yang bisa diuak peluang saja. Kata lu terlambat, oh. Adalah dia mengkot kampung. Masa dia pakai anak usia itu tadi, ayo gak arok dia. Mengaji berada. Kalau mengaji lagi lah Pak. Ini tu semua majaya lah lagak kata. Aku kurang kalau ada itu. Dan dia tu tidak dia, ayo lah payah. Kalau lagi tahu dia agama, lalu semua mengerti Sarawak. Ayo tak kasari mana untuk pelajar ada itu dah. Oh, katanya ada menunjukkan kemenatan nombor apa? Enggak. Cuma hubungan biasa saja. Karena kami ikut dari beknya. Jadi kami lah kenal baik. Jadi kepatang tu, kebetulan kami pulang ke kampung. Kami sabi kayaknya dikirimnya kami singgah kemari. Dikirimnya suruh untuk bapak ibu supaya kalian kenal saja. Oh, tak mungkin. Tidak hubungan pasal-pasal negara. Kalau yang saya tahu tidak ada nampak. Tapi antara pulau urusan yang muda-muda sini kurang jauh juga dah ya. Ini ganjian tu. Tak kata-kata orang awak ke. Kok tidak ada raga sari tempur masyarakat rendah ke. Kok ada raga yang balik lagi ke tak. Nah tentu. Kalau yang sini ke lain ada di dekat. Cerita-cerita lasang jauh ke tak. Saya balik lasang dulu. Betul tak keluar ada apa lain. Jika kisah kau pergi saja dosa. Kenapa? Kau betul ini Pak. Oh betul ini. Sampai malam ada dosa tu. Ada tak boleh. Tapi orang di rumah kami pun boleh Pak. Lambat dana pulang. Kalau itu jadilah. Ayo Bu, kami pulang dulu. Kok kejar-kejar benar nak? Bentar lagi lah. Makan lagi lah kita dulu. Terima kasih aja Bu. Lain kali saja Bu. Nanti juga kesini lagi kok. Iya, Kotek. Baru sekali ini kesini. Tidak dapat makan lagi. Biarin dia sih, nggak apa-apa. Nanti juga kesini lagi kok. Janji ya, Teh ya. Nanti kesini lagi. Ingat tapi ya, Teh. Insya Allah sih. Kalau tidak ada halangan. Ayo Bu, Pak, kami pulang dulu. Iya, terima kasih. Ayolah Pak, Bu, kami pulang. Ya, jadi. Alah, iya. Bila awak jalan-jalan sampai angkat. Oh. Nanti lah. Ada saja katanya. Jadilah kalau gitu. Kami tahu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kok kakak mau otot kan nanti? Nanti kan sampai mau otot? Iya, jadinya. Mata suruh isi yang tersabrin deh. Lain. Iya, limba baca bagai deh. Tapi gua malah baca deh. Apa kalau kawan? Jadi itu ya. Jakarta mendapatkan yang mulia ayah bunda serta semua keluarga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang mulia, pertama-tama anda mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Selanjutnya, Ananda mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ayah bunda serta semua penghuni di sini didapati surat Ananda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Amin. Begitu pula Ananda waktu menulis surat ini, alhamdulillah berkat doa ayah bunda dan keponakan serta pemilik semua, Ananda juga ada dalam keadaan sehat walafiat saja. Ayah bunda yang mulia, sengaja Ananda berkirim surat ini kepada ayah bunda, yaitu untuk memperkenalkan orang yang membawa surat ini dengan ayah bunda serta semua pemilik kita. Dia adalah Andrea Rosa dengan ayahnya, yang mana kami di Jakarta sudah berkenalan baik. Harapan Ananda, semoga ayah bunda dapat menerimanya dengan segala senang hati, karena dia ingin sekali kenal dengan keluarga kita. Demikianlah dulu surat Ananda ini. Semoga ayah bunda dapat memaklumi. Kabar lain ada baik-baik saja. Akhir kata, terimalah salam dan doa Ananda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud Ananda dari jauh. Sambung. Agak lagi dia belum ni surat kau nampaknya lah. Bau dah nampaknya dah beri kasih kau. Hati-hati lah balik. Kau bagaimana? Mak ada itu tuan. Mak ada itu semua. Tak campur kau mau kasih surat tadi itu. Kau jadi calon menantu kau nampaknya pada aku tu. Orang awak yang tak pandai cara awak tu. Daripada itu, elok kalau menantu orang lain sekalian. Jangan rasa tidak orang awak. Gampang kalau nak menjadi orang awak, no? Tapi kalau kau meminangkan orang minang kau tadi, meminangkan orang lain murah, no? Alam tantu lah tu tuan. Kan tidak ada ditabikkan setandring di surat itu dong. Dikatakan secara jalan malah enggak. Hijau kecil itu jalan kau. Kau enggak itu kena 20 pajak tu payah-payah kemari mencatatkan surat itu saja. Pajak tu pandai kalau harus tanding jalan dia. Maaf seluruh setandring itu tuan. Itu lah kau enggak cik dengan tantu kau dah. Tandring tu lah jalan kau. Kalau lama di pakaian melili tu, kalau enggak jawab mana sudah. Antah, awak tak malah nanti. Enggak nanti dah. Dari sini kalau nak menjaganya. Kok kemarin dia nanti, ada dia jati. Bagaimana kau tu? Nah, ada yang kemarin ni. Kau betul saja tuan. Kau nak menjadi raja ini. Ada lah, hari ni saja. Ada yang tinggal sambil lalu saja tadi ni. Dari mana tuan? Dari apa? Kau nak jadi saksi. Lah, ada yang kemarin ni. Mana? Mau tahu? Lah sampai sekali tuan. Jadi apa tuan? Sama pula kalau ayah kau nanti. Lantai pulau megari alunju pulangnya. Sama ya tu ceceknya tadi tu mak. Antah ceceknya ke rumah si Kati. Sejak sudah sembahyang lunju tadi ngapain alunju pulangnya leh. Ayah kau tu kalau laba jalan terus itu tu. Tidak mengana pulang. Rai. Hah? Tuh ayah pulang tu mak. Di mana si Kati tinggal sini? Di Padang Panjang. Baal itu kecil. Baal enggak? Sejak subuh tadi tadi. Lah kamu garuk pulang baru pulang. Kan sudah semua lu. Dia dah tahu tadi Rai. Iyalah. Baal kau sini baru pulang. Jauh mana rumahnya? Kan Rai. Oh itu pulang dari rumah Kati itu tadi udah tinggal di semalam. Kiranya di sini ada tamu dari Jakarta Rai. Ya tamu dari Jakarta sudah. Kemana awak pulang? Tidak, tapi ada anak gadis dia jayanya. Katanya ia kenal baik di Sandring di Jakarta. Anak gadis ya? Enggak orangnya. Kok pacarnya enggak dah? Orang mana? Kalau ceceknya tidak, tapi entah tidak ia agak curiga ya. Apalagi menangani surat Sandring itu sayangnya jamaknya. Beneran disiku orang tua. Tidak, ngapain ya tadi dia. Tapi ceceknya nanti ia naik ke sana dia.
Tidak kata udah tuh. Kena hati-hati dah. Cari lah kena terkikir tagak. Udah nanti. Nah, itu lah makanya deh. Masih laki ini masih malah. Pandai-pandai nanti hatinya. Kok nanti itu acak-acak kiri malam kecilan. Kalau sineti kan ke rumah itu. Ya itu. Ada persediaan dia pakai Sarawak ada bagi sepeda sebagai. Kok bisa buatkan bagai sineti. Kok bagi nasriko bagi hati itu. Akidah itu kodak. Kirimkan kodak untuk ke Skandrin. Daripada bunuh itu. Dia udah bagai. Buat suruh ke kemanakan udah tuh. Seindah si bos saja tong di situ sekali. Mak laki camping dia anaknya. Jadi, dia kalau sudah eksis. Itu tunggu lah dia. Dia oleh kemarin saja sudah dia. Kok lain, aku lah cerita. Indah saja lah nanti sekolah ke Jawati lah. Dia nak dapat nanti jadi tanding tuh. Kalau nak dapat, kan nanti bisa. Kalau nanti kan sama. Ini ketika pindah terus. Kalau lah keluar nanti kesilan nggak ada. Ambil saja lah sikit. Itu dulu. Sebagai saya ini. Jadi bagi-bagi dia. Yang terlalu banyak dah punya dah. Udah kan namanya. Dia kan harus mengikuti perintah udah. Mana bentu, ada yang terus dia kontrol. Beres dia bentunya. Alah, aku sudah dah dia kan, labak sakit kalau udah rasanya mah. Udah semayang kan dia. Kalau itu yo tuh. Tidak boleh salam dia sekecil dia tuh doh. Dia kan kacun saya kau nanti. Iya lah namanya, nak agak lama. Dalam dia rasanya membuatkan dia itu. Barang kopi anak mama katanya. Jadi kalau udah sembahyang nggak kan sembahyang awal nanti panjang megari mah jadi mah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak. Sudah lama kok, Tiro? Baru kira-kira setengah jam. Iya. Ini ada surat tadi dicetak untuk Bapak. Surat dari mana, Pak? Dari Padang. Dari Non Andrea Rosa, Pak. Oh, dari Andrea Rosa. Mana, Pak, suratnya? Itu saya taruh di atas meja Bapak tadi. Oh, iya. Terima kasih. Selamat siang. Ini Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, terlebih dulu Adinda berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kakanda didapati surat Adinda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Begitu pula kami. Hingga perpisahan kita di Kemayoran 10 hari yang lalu. Alhamdulillah, berkat doa Kakanda, kami juga ada dalam keadaan sehat walafiat juga. Begitu pula semua famili yang ada di kampung. Kami dapati ada dalam keadaan sehat walafiat juga. Kakanda yang kami rindukan. Saya tahu, kalau sekarang Kakanda tentu sudah bertanya-tanya dalam hati. Kenapa baru sekarang surat kami muncul di hadapan Kakanda? Tentu Kakanda khawatir kalau ada apa-apa dengan diri kami. Tapi, mudah-mudahan dengan munculnya sedikit surat ini, semoga rasa khawatir dan tanda tanya serta was-was itu lenyap di hati Kakanda. Kakanda yang baik hati, dengan perantaraan surat ini, Kakanda akan menceritakan kisah perjalanan sejak berangkat dari sini sampai ke Padang. Pada hari keberangkatan dosa dulu itu, tepatnya sesudah kita berpisah di ruang pengantar, tepat pada pukul 13, pesawat yang membawa kami pun berangkat meninggalkan lapangan terbang Kemayoran menuju lapangan terbang Kabin. Kira-kira 1,5 jam lamanya dalam perjalanan, pesawat pun mendarat di lapangan terbang Kabin. Lebih kurang jam 15 kami telah berada di luar lapangan terbang. Dengan meminta sudah pasti,
Kami pun meninggalkan lapangan terbang. Sebelum menuju ke Bukit Tinggi, kami mampir dulu sejenak di kota Padang yang tercinta itu. Dalam perjalanan inilah sudah Rasa jadi terharu menyaksikan keindahan kota Padang yang di sana sini dihiasi oleh bangunan-bangunan rumah bagonjong yang berdiri megah dan anggun yang melambangkan rumah adat Minangkabau. Itulah kesan pertama Rosa waktu pertama kali menginjak kaki di kampung halaman yang tercinta ini. Kira-kira jam 15.30 baru kami melanjutkan perjalanan menuju kota Bukit Tinggi. Itu sudah dapat membayangkan betapa indahnya listrik lewat jalan yang Rosa lalui dengan pemandangan alam batang aneh beserta air terjunnya. Tidak cerita. Kira-kira jam 17.45 sampailah Rosa di kampung halaman dengan selamat. Kakanda yang jauh di seberang lautan. Tentu Kakanda tidak akan marah, bukan? Apabila Rosa dalam surat ini menceritakan dengan panjang lebar tentang pengalaman-pengalaman Rosa selama di kampung. Tentu tidak, bukan? Nah, sebaliknya, tentu tidak akan bersenang hati mendengar semua pengalaman-pengalaman Rosa ini. Udah Tamrin yang baik hati. Setelah Rosa membuktikan dengan mata kepala Rosa sendiri, sekarang Rosa mengakui terus terang bahwa tuduhan-tuduhan Rosa terhadap alam Minangkabau selama ini adalah tidak benar. Situasi yang Rosa temui di kampung sekarang benar-benar bertolak belakang dengan situasi waktu Rosa pulang dulu. Ini yang benar. Semua kata-kata Kakanda dulu, walaupun kita seekor harimau yang akan masuk ke dalam kandang harimau, tapi kalau kita bersifat seekor kambing, maka harimau-harimau itu akan memusuhi kita. Secara jelasnya, walaupun kita seorang orang Minang yang pulang ke negeri asal kita ranah Minang, tapi kalau kita tidak bisa berlaku dan bersikap seperti orang Minang, maka orang Minang itu sendiri pun jelas tidak akan bisa menghina kita. Tapi sebaliknya, walaupun kita bukan orang Minang, datang ke ranah Minang, tapi bisa menyesuaikan diri dengan cara orang Minang, pasti orang Minang itu akan menerima kita di sana. Sekarang jelas, semua apa yang Rosa tuduhkan dulu itu ternyata tidak benar. Maka dari itu, sesuai dengan perjanjian kita dulu, sekarang Rosa betul untuk mempelajari adat kita ini secara mendalam. Dan akan tidak jadi karena ada dokter. Kakanda yang Rosa hormati, 2 hari sebelum menulis surat ini, Rosa dan ayah sudah kembali dari kampung Kakanda. Memang benar, tidak susah untuk menemukan rumah Kakanda. Yang kebetulan kami dari Batu Sangkar ke sini, menumpang dengan mobil yang sopirnya namanya si Pade. Dia mengantar kami sampai ke rumah. Di rumah kami bertemu dengan emak dan ayah Kakanda, juga dengan seorang keponakan Kakanda yang lincah dan cerdik, yang namanya Uti Sari. Juga sewaktu kami akan kembali pulang, kami juga berjumpa dengan mama Kakanda yang bergelar Hitam Baru. Saya lihat kita selalu orangnya agak seram. Waktu kami pulang, kami pun diberi oleh-oleh pisang batu oleh ayah dan emak. Kalau tidak ada halangan, mungkin dalam waktu dekat kami akan datang lagi ke Sungai. Demikianlah dulu kita secara ringkas pengalaman-pengalaman Rosa selama berada di kampung. Akhir kata, inilah salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam rindu adinda dari jauh, Andrea Rosa. Abari kini tahu apa dan bagaimana yang ada ini. Mudah-mudahan ini bisa memahami secara keseluruhan dan jadilah sebagai seorang bundokan.
Oh Rosa, udah ete sembahyang. Rosa ini macam apa ini? Awak lah besar, tidak juga tahu lagi. Emangnya kenapa teh? Sama ete ini, kalau sudah panggil ete ya sudah, jangan panggil Ida lagi. Ida itu kan buat panggilan orang laki-laki tuh. Loh, kapan Rosa panggil udah sama ete? Tidak teringat lagi tuh. Sebentar ini manggil apa namanya itu? Oh, ete. Bukan Rosa manggil ete tuh udah. Tapi Mak Rosa nanya sama ete. Sudah ete sembahyang. Jadi udah yang Rosa maksudkan itu sudah. Bukannya udah ete. Oh, biarlah kalau begitu. Kan mengapa Rosa manggil ete? Nah, ete lupa lagi tuh. Katanya tadi mengajarin Rosa mengenai orang perempuan di Minangkabau. Oh, itu. Gak sembahyang cara gak Rosa? Kan udah baru santai. Kemarilah duduk dekat ete kalau ya. Nak boleh ete terangkan. Ini ete terangkan dulu mengenai pembagian wanita di Minangkabau. Loh, emangnya wanita itu dibagi-bagi toh? Iya. Maingat pentingnya kedudukan yang dipegang di urang padusi di luar dan di dalam rumah tanggo, maka di adat Minangkabau orang padusi itu dibagi ada 3 golongan. Kalau Rosa pernah mendengar cara mengatur adat memakai, maka cara mengatakan urang padusi adalah tiang nagari atau negara. Apabila orang padusinya baik, maka nagari atau negaranya baik pula. Baik itu pun sebaliknya. Apabila padusinya rusak, maka rusak pula lah negeri atau negaranya. Maka dari itu, adat Minangko membagi kaum padusinya atas 3 bagian. Apa tuh teh? Golongan yang 3 tuh? Nan pertama, padusi Simarewan. Yaitu orang padusi yang pahamnya serupa getah cair. Tahu getah cair tuh? Tahu teh? Itu lem cair kan? Nah iya. Getah cair tuh pahamnya yang ini elok, yang itu ketujuh. Mau saja kemana dibawa, diapakan saja jadi. Serupa tinting tumbuh di lereng, kemana angin dialah ke situ pula. Belum dijujai dialah galak, belum diimbau dialah tiba. Serupa balam terlampau jinak, umpama cacing kepanasan. Suka melihat bayang-bayang, suka berdiri di tepi jalan, berpikir lebih dari kena. Bila bercampur dengan laki-laki, banyak galak dari kata, banyak kesuka dan kecindan. Malu dan sopan tidak dia pakai, eren gedendeng tidak berguna. Suka bicara yang kotor-kotor, galak serupa gunung runtuh, baik dekat sanak famili maupun dekat orang lain. Bicara tidak punya timbangan, suka menyinggung puncak kada orang. Manjujang balasan di kapalo, hati busuk, pikiran busuk, kasar mulut, besar kata, tidak hormat sama orang tua, tidak tahu dengan nenek mama, tak tahu adat dengan limbago, maunya seenaknya saja. Padusi yang serupa ini adalah padusi yang tidak baik. Kalau padusi Mamang Kalian tuh baapu loh tuh. Nah, itu juga tidak baik Rosa. Tidak baiknya bagaimana teh? Nan dikatakan padusi Mambang Kaliawan itu adalah padusi nan tinggi hati. Bila berkata atau berunding di tempat yang ramai, segalanya mau lebih dari orang. Orang yang begini ini jarang diam di rumah, suka bertandang dari rumah yang satu ke rumah yang lain, suka membanding-bandingkan orang dengan dia, suka bergunjing dan memperkatakan orang. Bila mandi di tepian, dia menyebut-nyebut orang saja dan memperkatakan orang sekampung. Memperbincangkan orang laki bini, suka mengusut dan selesai, menyusahkan pikiran orang banyak, asung siasat, dengki dan hianat, tidak memakai malu dan sopan. Akal busuk, pikiran salah, ibarat koncah lawe arang, capek kaki tapi panarang, ringan tangan tapi pamacah. Batanak jumangguai, haram kok kapandai. Mali orang kamari salah. Urang sanang, ini susah. Urang susah, ini seso. Oh, begitu ya teh.
Sekarang bagaimana yang perempuan sebenarnya perempuan itu teh? Nani kuah nan dikatakan padusi menurut adat di Minangkabau, yaitu seorang padusi nan mempunyai sifat terpuji menurut adat, nan mempunyai kepandaian dan pengetahuan. Sebab seorang padusi itu adalah wanita nan baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, dan mempunyai sifat malu. Jadi, wanita yang macam mana yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat kita di ini teh? Yang dikatakan sebenarnya perempuan menurut adat Minangkabau adalah orang perempuan yang lain memakai sopan dan terasi, rasa dan perisa, basa dan basi, mulut manis, kucing dan murah, pandai bergurau sama besar, hormat kepada ibu bapa, hikmat kepada orang tua, takwa kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul, pandai menyuri mandi ladan, takut dibudikan terjual, malu ditahankan tergadai, tahu dimungkin dan patut, meletakkan sesuatu di tempatnya, menjauhi sumbang dan salah, padusinan sarepoi-poah yang juga dicuri di teladan. Itulah yang dikatakan bunda kandang di Minangkabau itu. Jadi ketiga-tiga golongan itu ada di Minangkabau ini kok? Ya ada. Tidak saja di Minangkabau ini. Di mana-mana pun akan kita jumpa yang cerita itu. Makanya kita tidak boleh mengatakan orang suku itu begitu, orang suku ini begini, suku itu baik, suku ini jelek. Tidak boleh. Sebab setiap ada yang baik pasti ada jeleknya. Dan setiap yang jelek itu pun mungkin ada baiknya. Tidak mungkin semuanya baik atau semuanya jelek. Umpamanya kita orang Minang, karena ajaran adat Minang baik, terus orangnya semua akan baik. Belum tentu rasa. Iya ya Pak. Sekarang bagaimana sifat yang harus dipakai bagi seorang bunda kandung menurut adat Minang Pak? Seorang bunda kandung menurut adat Minang harus memiliki sifat kepemimpinan sebagai berikut. 1. Bersifat benar. 2. Bersifat jujur dan dipercayai lahir dan batin. 3. Bersifat tegas. 4. Pandai bicara. 5. Mempunyai sifat malu. Kelima sifat ini harus kita kaji secara luas. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, umpamanya seperti sifat benar tadi. Seorang bunda kandung yang bersifat benar akan bisa tercermin dalam pergaulannya sehari-hari, yaitu benar dalam perkataannya dan benar dalam perbuatannya, benar pula dalam tingkah lakunya. Juga selalu mendidik lingkungannya dengan sifat-sifat kebenaran, selalu berpihak menegakkan dan memperjuangkan kebenaran. Seorang wanita dalam adat Minang harus menjauhi sifat dusta. Bagaimana pula sifat jujur yang dipercayai lahir dan batin itu Pak? Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapeh dalam balango, manusia anak kemanakan, manja orang dalam nagari, dan lain sebagainya. Yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Itu pun sama dengan sifat benar tadi, yaitu jujur dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan mendidik lingkungan dengan perbuatan jujur. Harus menjauhi sifat yang berlawanan dengan sifat jujur tersebut, seperti menipu, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, mamapeh dalam balango, mancuh anak kemanakan, manja orang dalam nagari, dan lain-lain sebagainya. Yang sama dengan sifat-sifat jelek seperti itu. Terus bagaimana sifat cerdik yang dikehendaki adat Minang Teh? Sifat cerdik yang dikehendaki oleh adat Minang bukanlah cerdik busuk atau sifat cerdik yang merugikan orang, tapi adalah sifat cerdik, tahu dan pandai. Bagaimana pula yang cerdik, tahu dan pandai itu Teh? Cerdik artinya
mengetahui mudarat dan mufaat, laba dan rugi, sumbang dan salah, tahu diunak nan kemanyangkut, tahu diranting kanan cucu, dahan nan kamayincit, angin nan basabuang, tahu di alamat kata sampai. Oh begitu pengertian cerdik itu ya teh ya. Bagaimana pula pengertian tahu di sini teh? Yang dimaksud dengan tahu yaitu berilmu pengetahuan dalam rumah tangga, lingkungan, pendidikan, bidang kewanitaan, bidang adat, agama, dan negara, yang sesuai dengan mungkin dan patut. Kalau pengertian pandai itu apa teh? Yang dikatakan pandai yaitu pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, menurut mungkin dan patut. Gak pandai bergaul. Hormat kepada yang tua, apalagi terhadap kedua orang tua dan suami. Kasih kepada fakir miskin dan anak-anak. Jadi, orang perempuan di Minangkabau ini dituntut agar berpendidikan dan berpengetahuan. Sebab, sifat cerdik, tahu, dan pandai itu tidaklah mungkin akan dimiliki oleh seorang wanita yang tidak berpendidikan dan berpengetahuan. Yang dimaksudkan pandai bicara itu bagaimana teh? Yang dimaksudkan pandai bicara di sini bukanlah pandai mauta seperti tukang obat, bukan. Tapi fasih lidah di dalam berkata-kata, karena wanita adalah berfungsi sebagai pendidik dalam rumah tangga, keluarga dan kaumnya. Sebab fasih lidah di dalam berkata-kata adalah merupakan suatu alat yang ampuh dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat, terutama dalam lingkungan wanita dan anak-anak. Benar ya teh ya? Rupanya memang hebat cara adat kita ini ya teh. Nah, begitu pula dengan sifat malu. Seorang bundokan yang menurut adat Minangkabau haruslah mempunyai sifat malu dalam dirinya. Malu itu adalah bagian dari ajaran adat Minangkabau. Apabila seorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau. Apabila seseorang sudah tidak mempunyai sifat malu, tidaklah disebut orang beradat di Minangkabau. Malu adalah suatu sifat yang dianugerahkan Allah di dalam diri manusia yang beriman dan bertakwa. Sifat malu akan mencegah seseorang dari perbuatan yang melanggar adat dan cara, serta norma-norma hukum yang berlaku, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Sifat malu inilah yang merupakan benteng bagi seorang wanita. Apabila seseorang wanita tidak bermalu, tak ubahnya seperti sekuntum bunga ros yang tidak berdiri. Sifat malu inilah yang membuat seseorang wanita menjadi wanita yang berbudi luhur, sebagaimana yang dituntut oleh adat dan agama. Menurut ajaran Islam, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Begitulah bondo kandang yang diinginkan lakuku sabale rasa. Awas tuh dulu ya. Nanti awak ulang pula. Tidur awak alay. Pasangan pula jago subuh betul. Ini nggak berasa saja udah malam. Besok juga udah ngantuk rasanya. Ayolah, tidur awak alay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa jual Tek Mas. Kata Upi kalau pulang. Lur. Tapi Tek kerai di sekolah. Ba'al lah ke Upi pulang. Itu Tek. Guru rape. Mana sama Tek. Saya ditipu sebantaku. Upi dijapu barangkali. Nah. Apa? Ya tuh. Tahu Upi. Iya Nek. Apa juga menari-arikan memang. Tak ada lagi pulang. Guru rape Nek. Nek. Yang membentangkan gambar-gambar di dinding. Itu Nek. Nenek. Indah.
Untuk mati tahu, apa bangki rajinnya nampak di nenek sekaligus. Segalanya tadi sudah rasakannya dari pagi. Akan bapak lalu leitinya dari pagi. Mandi ambil nenek ini. Dan nenek sayang kayaknya pakaiannya bagus kan lah. Balain tuh ini. 8 bebak kainnya kemarin. Babaju kurang, bacalah bagai. Itu barangkali sih. Mungkin bisa toko mangku kau barangkali surusan yang kemari Dek Sari. Mbak ada itu jadi nenek. Iya, dari kapatan masuk dami yang datangnya suruh satu kan nenek. Gini nenek. Anta, mungkin iya barangkali. Hah, iya tuh nek. Ada yang tiba barangkali. Tiba malah saya lihat tuh Teh, atau siapa teh? Atau si Pade dan Jenya sih. Berhenti dulu kok. Ya saya yang tiba. Atau Rosa candanya teh. Nah, atau Rosa tiba nih. Atau Rosa? Nah, si Rosa. Itu ya kemarin nih. Itu lah si Rosa kemarin waktu dulu kita. Iya, mandasi ada waktu di situ tuh. Mbak ada serupa orang gak tuh lagaknya kok. Serupa nenek Aji nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Rosa. Sama siapa teh? Kok sendirian? Iya, Pi. Dari dulu berdua dengan papa tadi. Akhirnya mau diantarin sampai ke sini. Tapi di Batu Sangkar ketemu dengan Dekade. Jadi bapaknya kemana Mak Rosa? Itu Bu, papa ada perlu ke Padang. Langsung saja papa tadi dari Batu Sangkar. Kemarin kan mah pas itu Teh. Dia sih yang bawa. Nanya lah itu. Biarin dia Pi. Biarlah Etek saja yang membawa. Itu itu. Teh nanti. Kamu Teh nanti bisa lantakan ya. Entah, sebelakang barangkali ya. Tidak lah Mak Rosa. Mak sebelakang selantak. Iya. Jadi Bu. Iya. Ini ada oleh-oleh dari Bukit Tinggi Bu. Mak Rosa. Pakai bawa-bawa pulang. Ini kerupuk doang kok Bu. Kerupuk doang nih. Kalau di sini kerupuk sambil namanya. Nenek, iya kerupuk sambil namanya nih. Nah, kamu jelaskan Nenek. Di Rosa kan kerupuk doang namanya. Kerupuk doang kata cara satu. Bukan ngomongnya Nek. Cara awaknya, cara satu mengatakan kerupuk saja nih. Kalau cara Jakartanya, kerupuk doang Nek. Begitu. Hei. Iya Teh Muci tuh. Teh, makan Teh. Ini Teh Rosa, kenalan Maitan dari Jawa. Iya sudah satu. Iya Teh Rosa, kenalkan. Ini Teh Muci, anak aku yang ketemu dengan Teh kesini dulu. Iya. Muci. Apa sih Bang dari Jakarta? Sudah hampir sebulan kan. Sudah lama ya? Kenal sama Uda Dota Tamrin? Sudah lama juga kan. Berhenti lah rumahnya dengan rumah Dota Tamrin? Rumahnya sih tidak dekat. Ini udah dokter Tamrin sering datang ke rumah. Saya anak mamanya udah dokter. Kamu kan saya mau keluar di Jakarta juga. Sudah lama ya tinggal di Jakarta? Saya lahirnya yang di Jakarta kok nih. Takutlah tidak bisa cara Padang. Lo di rumah kopi? Itu, nanya lah. Ada tamu lah. Masih lo di sekolah? Lah ya, dari mana ya? Enggak, sengaja kemari saja. Ini yang kemari ke petang. Iya, dengan siapa kamu kemari sorangan saja? Dari kampung tadi, saya rasa saya Pak. Mana dia papanya tuh? Dia langsung ke Padang tadi dari Batu Sangkar. Saya kesini, sama si Pade. Begitu. Ini anak saya. Sudah kenal? Si Leti. Sekolahnya SMA di Batu Sangkar. Sudah Pak, baru dikenalin sama si Isik. Jadi kalau dulu Pak, saya mau ke belakang sebentar. Antarin ke belakang sebentar ya Pi. Mau kesini Pak, ayolah diangkat. Ada tuan Mas. Iya. Lama saja aku tidur malam. Baru ketiga dulu tuan. Lain kerajaannya kemarin. Aku juga kecilnya, menjadi Istanbul lah. Enggak, kalau ada gagal ada cerita-cerita dari tadi deh.
Kok bertanya-tanya sambung yo, katakan saja lah sambung kau ada timbangan selesai. Ajan kau bagian ini ya. Saya itu kasih ulang tiga rasa teko. Kira-kira itu dah, Tuan. Kasih teko aja kok. Kau tak jalan, kau itu dah. Kok tidak ada dan akan apa dia hadir saja kau itu ya. Dia dah, Tuan. Akan dia nak siap dia cantik kau itu dah. Saja kau buaya kau. Nak jalan kau. Kalau kau datang kemari, kata saya dia terkuaji. Nak boleh saya sayang dia ya. Tapi cara awak saja nak jalan ya. Enggak boleh dia kata kau itu. Cantik saja ada ya kau. Tapi ini kalau tidak ada baju betul tangan si Pandri itu dah Tuan. Kalau itu orang kata saya tahu. Kembali kau kangen dia. Iya juga. Kok indah udah tuh lagi makasih dia kemari. Mengapa dia kemari? Jangan udah tuh lah sana iya kak. Kok iya aja udah ke rumahnya. Alun tampil itu dia nanti. Kalau orangnya elok minta deteknya. Elok. Nanti elok dia warok dia kan dia. Pokoknya asyik lah kau. Jadi dia ada jajanan. Memang kok kopi ampun. Iya. Kau kenapa? Alun pulang alun kok. Lalu ke bermalam di sini kau? Bersama si ibu. Bila mau balik ke dia? Masih lama kok Pak. Ini mau di kampung dulu. Ini coba cari cara-cara di kampung dulu Pak. Oh iya, bagus tuh. Orang awak ini kalau nggak tahu diadat, nggak ada harganya. Kalau orang di kampung sebesar kamu ini, lagi-lagi dia semua. Lihat saja anak apa ini, silesi. Berpakaian sopan, mengerti dengan adat, tapi tidak kuno. Kemana saja asal dibawa tidak ketinggalan dia ini. Makanya udah ada storenya tuh sayang banget sama dia ini. Kan silesi ini kalau ibu dokter Chandrin, tuh. Iya Pak. Jadi nanti kalau ibu dokter ya? Iya, tidak pernah dibincang-bincangkan dokter di sana. Saya sih tidak pernah Pak. Alisa ada orang itu. Di sini ini banyak orang yang mau sama anak bapak ini. Tapi dia tidak mau. Kalau sama dokter mau dia. Lalu harus lari. Tapi gini, Kok gini-gini saja Pak? saya mau pergi lagi. Nak memuat air ke sawah. Malah, ada yang saya. Ayah apa yang sih? Enggak, sama makan aja Tuan dulu. Serius sampai jarang sih baru. Enggak, dia lah. Buku sendiri di baru. Alah, dan saya lagi. Iya, jadi Alah, hampir turun. apa itu Tuan? Sirai bekasan. Kok kurang-kurang tadi bagai jatuh saja lah baru. Aja menyalang lo kurang. Nah, iya lah. Di baru tadi banyak. Enggak Tuan. Lah ada dia tadi barunya. Kok kurang-kurang ya? Alah, ada yang tahu nih. Jadi Tuan. Iya. Itu sembahyang dulu deh sih. Iya, di sembahyang awak dulu. Sudah itu dulu makan awak lah. Iya, jadi nak. Ayolah terus Tuan. Iya. Yuk. Kita sembahyang dulu. Iya. Jadi Rosa. Sama-sama saja dong kita. Ayo deh. Loh, sudah hampir jam 4 kok. Pak dokternya belum juga datang ya. Mana pasiennya banyak lagi yang ambil nomor. Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja saya ngomongin Bapak. Bapak datang. Ngomongin kenapa, Kak? Tidak. Ngomongin kenapa Bapak belum datang. Karena saya telat datang begitu. Iya, Pak. Itu Pak ya. Kebetulan saya mau berangkat tadi, ada tetangga yang manggil. Neneknya sedang sakit saya. Sakit apa Pak? Sakit sudah tua. Ada surat tuh di atas meja, dia buah Pak. Lah, kok banyak? Surat dari mana Pak? Surat dari Padang. Yang satu dari ibunya Bapak, yang satu dari Non Rosa. Iya. Terima kasih Pak. Dari Ibunda Romlah, dari Adinda Andia Rosa. Kok simbolnya bisa sama? Aku pun baca dulu. Aku lagi.
mendapatkan Ananda Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, ayah ibu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ananda didapati surat ayah bunda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya, dan selalu mendapatkan rahmat dan taufiknya. Amin. Begitu pula kami semua di kampung, berkat doa dari Ananda, alhamdulillah kami pun ada dalam keadaan sehat walafiat pula. Ananda yang kami cintai, dengan rasa terpaksa kami harus menulis surat ini kepada Ananda. Tapi sebelumnya kami harapkan janganlah hendaknya Ananda menjadi besar pula mendengar isi surat ini. Hanya kami harapkan semoga Ananda dapat mencarikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Apapun yang ayah bunda maksudkan ialah persoalan yang pernah kami bayangkan pada surat yang lalu, yaitu mengenai hubungan Ananda dengan Andrea Rosa dan antara kami dengan nama Ananda Susandaro. Yang mana persoalannya sekarang tambah merinci, sehingga kami dipaksa menulis surat ini oleh nama Ananda, yang maksudnya Ananda bisa memberi penjelasan atas pilihan Ananda. Kalau sekiranya persoalan ini tidak cepat-cepat Ananda selesaikan, ini pun menjadi malu terhadap keluarga Andrea Rosa. Coba Ananda bayangkan, sewaktu kedatangan Rosa yang terakhir ke rumah kita baru-baru ini, sampai terjadi pertengkaran antara si Nisi dan si Rosa. Untunglah si Rosa orangnya bisa mengalah, sehingga suasana dapat ditenangkan lagi. Tapi akibat daripada itu, Mama Ananda datang ke rumah memarah-marahi kami, sebab dia diancam oleh istrinya. Jadi kalau tidak secepatnya Ananda selesaikan persoalan ini, mungkin akan banyaklah celakanya. Demikianlah kabar dari kami. Semoga Ananda dapat mempertimbangkannya dan dapat mencarikan jalan yang sebaik-baiknya. Amin. Akhir kata, terimalah salam dan doa ayah bunda dari jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu ayah bunda, Ramlah Malumerade. Masya Allah. Kok bisa seperti kota ini? Ya Allah, berilah petunjuk kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kau sudah lakukan. Mendapatkan Kakanda Dr. Tamrin di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda yang baik hati, dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rosa berdoa, semoga Kakanda didapati surat Rosa ini selalu berada dalam lindungan. Amin. Dan alhamdulillah, Rosa beserta keluarga di kampung berkat doa Kakanda kami pun ada dalam keadaan tidak keras kepada penderita. Kakanda yang terhormat, dengan lebih surat yang bilang Rosa berada di kampung, dan untuk sekian kalinya Rosa menulis surat kepada Kakanda. Begitupun surat Kakanda kepada Rosa. Maka pada kesempatan kali ini baru Rosa menjawab apa yang selalu Ida sampaikan sama Allah, yaitu mengenai pilihan Rosa terhadap kepada seorang pengendalinya. Kakanda Dr. Tamrin yang baik hati, kalau selama ini Rosa pernah mengatakan bahwa telah ada seorang pengendalinya yang menjadi pilihan Rosa untuk sebagai presiden. Kiranya ini merupakan umur yang biasa. Karena apa yang Rosa harapkan itu tanpa diduga rupanya presiden diperlukan. Padahal tadinya orang tersebut mengaku dia tidak mempunyai pilihan apa-apa. Tapi tentang sekarang dia telah mempunyai ikatan. Ibarat semua yang sedang bertanya, tak lagi bisa berpindah dari tentang semuanya. Jadi, sebab itu, maafkan Rosa, karena terpaksa Rosa tidak bisa mengatakan siapa Kakanda itu. Semoga Kakanda tidak percaya dengan gerakan Rosa ini, dan Rosa mohon doa itu. Semoga Rosa dapat bantunya sama dengan yang Rosa banggakan itu. Berikanlah dia isi surat Rosa ini. Semoga Kakanda puas dengan jawaban Rosa. Terima kasih. Terimalah salam dan doa dari Rosa keluarga.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari Ibunda Rosa. Apa pula kenang terima kasih untuk Rosa. Mungkin ke Astagfirullahaladzim. Apa nanti kiranya? Tak tahu. Suruh masuk pasiennya, Pak. Ya, Pak. Udah sedia pula. Udah ketika disangka sedang cara. Sama ngapu udah kada disangka tuh. Menurut kecikkan ke papa lah nang Kediri dulu. Alah dari. Alah baru dah Soalnya dah jadinya. Awak tunggu malah dulu Roy. Kan kira dari dikirim sinala baru ke Tamrin tuh. Awak nanti kan malah dulu balasannya. Biarlah. Dekku dah tanyakan malah kesian. Kok lagi tiga balasannya? Pokoknya, kalau dokter silapnya ke orang lain, kok sampai tidak jadi di sini kan majalah bedanya. Jawa awak turun dari rumah kok. Adik cerita itu dah mau, Roy. Tidak ibu, Roy Jasineti tidak bayar. Dek ibu Jasineti lah tuh, mangkau cerita itu. Kok ibu Jasineti, mana kok udah? Mana mesti turun dari rumah? Udah pikir lah sekitar dah. Kalau kamu nak awak tindak nama mengenando kemari, sambil nak ketujuh kami dunia itu. Kalau dek kamu nakannya kami nak ketujuh, sama ngaju namanya kami pelihara di sekolah. Betul dong dah. Mana kok cerita itu? Roy, tidak ke kamar Roy, masih muda-muda awak dulu. Nang ngaju dan dulu itu nang kedikana alai. Pokoknya sini kok lain nak sirai dua, apakah mbak acaranya kemanakan awak tu kenamo kasineti. Tapi keindah selamat tinggal aja si Roy. Iya mbak ibu Roy juga. Entah, udah tiba malah itu. Kok kedisilan dia tibanya kena aja. Alah, udah apa dulu Roy? Kan majalah dia tuhnya. Si Roy tak akan mengicip 2 kali dia dah. Jadilah, udah apa dulu? Dah Roy. Malah, sama pula kerja aku. Sama ya kok. Malah. Iya, tunggu dulu tuan. Kamu baru sudah sembahyang. Sembahyang tahu. Kecik kan kok enggak di rumah. Lain, niat lah tuan. Iya. Mandilah pula. Alun ya tuan. Siti sama aku. Ini tengah ngaji tuan. Tidak lah tuan. Ambil buatkan kopi sebentar. Jangan. Jangan buat kopi dulu. Dia baru sudah mengopi di lapor sebentar. Bahannya kabar Tamrin. Tapi bos ya. Allah tuan. Baru tadi tidurnya. Tengah baca tuan. Bapaknya kan dia tengah baca. Ceritakan saja lah. Apa isinya? Dalam surat tu ada nada di jalasannya yang bapaknya tampil ada tuan. Cuma katanya kalau tidak ada halangan, mungkin bulan pokoknya tak pulang keciknya. Sebab dokter menyampaikan dulu tu lagi Jakarta balik sini. Jadi, lagi kepulangnya tu. Keciknya lain tuan. Tapi sini tu ini sedang mau suruh untuk pergi ke Makkah katanya. Hah? Di Tamrin kan lagi? Iya. Keciknya dapat tugas dari Menteri Agama untuk menjaga kesehatan orang-orang naik haji itu. Tapi ini bisa naik haji sekali katanya. Mesti ya tu. Kok iya lagi selesai itu? Kabar aja kemenakan lagi. Lah jadi dokter rasa jadi haji loh. Kan tu haji dokter Tamrin namanya itu ya. Tapi kok tibonya nanti
Tolong kau tahukan mana ada acaranya terjadi dengan Jawa. Kok kasukan ke semalin guys. Kok sampai tidak jadi, masih buat dia tak tahu. Dia ada naden ke dia dari sirai di rumah tu. Kok iyo sama ada guys. Itu banget yang itu dulu. Kedisiannya balik malah kemari. Kan tak salah awak tu dia. Kalau awak sia-sia kan anak bini dia salah awak tu. Dan dia kemari tu iyo. Tapi rugi lah awak. Sedangkan sawanan kerja untuk ambil rumah tu ada yang terganti lah deh. Ini saya diajarkan saja kayaknya. Dan lagi sirai dah lah. Ibu malah awak iyo. Dia mesti dia tu salahnya. Takut mana kat ira itu kau tinggal. Dah enggak kau pula. Sama cari dan siang serpo itu tu. Pokoknya usahakan saja lah dia tahu je malin. Dah apa caranya. Kok ia lah ibu kau kesiang kau kau. Alah, ada yang tahu lah. Jadi, ambil usahakan malah tuan. Alah, iya. Apa tu tuan? Itu. Ni ada yang tahu kau jadi kun. Yang sakit tuan. Enggak. Kamu ibu mau beteng siroi kau. Nak tak tunang ya. Tidak elok berdikunci dia tuan. Dilihat dunia akibatnya nanti. Dan lagi menurut agama mesti awak tuan. Menduakan Tuhan. Serahkan sajalah kanan kuasa. Kalau lah diusahakan dia awak. Dia mati bunyi lalai. Mentara lu awak banyak elok. Iya ya. Kok baik istilahnya kau jadi lah. Alah, ada yang tahu dulu. Tapi usahakan dia dek kau ya. Siroi yang ketinggal. Jadi tuan, ambil usahakan. Atau jadi Jawa bininya tu. Cuba lihat kok mamak kau tiba. Dia barangkali nak. Kan dia tetap Agus calonnya. Cuba lihat kasihan dulu. Dari situ di mana ke jalan? Iya nak. Tu kan nak ikan tu. Tanam jinjang koper kamar itu. Iya mamak kau. Nak. Mana nak bentuk? Mak, kamar ikan koper mamak tu nak. Dia asik membawa. Jangan lucu. Tarik kau. Dia lah mamak tu dia boh. Bersalam lekik dulu. Anak. Anak Den. Iya lah nanti buah kotam. Tak, anak. Kok mak bertahannya? Lalu saya pula mak jambung. Itu enggak nak. Tapi antara enggak tampil nak kadang sabuk dia. Mula nanya, lihat lawak dulu. Jadi, inilah mak. Itu kebetulan yang ketiba pula mak. Dari mana beliau itu? Kok dari belakang rumah ke kogoknya? Dari surau mak. Angku kan di surau lah 3 hari kah. Nah, nenek mak. Iya, jadi. Nenek tadi mati. Nenek lah dulu nenek mak. Siapa yang tagak dimukul di suci sebanta aku tu malah? Kita Andrin mah. Tidak jalan tu tuan. Kita Andrin? Tadi lo mati boh. Baru ketiga banan itu. Kalau cari tuan. Iya, dan tadi lah kemanakan dan itu sebentar dulu. Gaya kenapa sih? Gaya alun pulang dari sawah lah mak. Duduklah dulu mak. Upi ambil air sedangkah. Iyo kemanakan mama nanti bawa mak. Mama. Iya mak. Baru tahu saja mak. Tidak, kebetulan saja kenyataan. Memang mama sengaja pulang. Mama kan di surau gini. Di surau? Mak. Tidak di baru mak lain. Kan itu lagi yang kemanakan. Sejak sirik kemanakan tiba mengaturkan ke pulang dulu tu, lama mak katakan ke itu. Kau sabarlah melaki Tamrin pulang. Tapi tidak siuk nak lalu dia tu. Mama dia yang disapakannya siang malam. Bangkit pula seberangsang lagi. Ada yang tak pulang-pulang lagi. Yang kau ni terjadinya. Kiranya tidak. Ada pergiakannya saja sampai sini. Aku pulang saja surang madu pula dan. Itulah tu. Kau dah setuju kecik mamak tu. Barang sesuatu ni kau dikerajukan kau. Api dia dulu masa-masa. Ini kau apa?
Aku menasa mamak jadinya. Tapi lah mamak satukan tu. Kalau untuk kebaikan, tidak ada mengalah-ngalah kita. Entah, iya, lapasai itu don. Ini selesaikan ada menakan itu. Oh, bak anak seloknya. Entah, kok kerasa lihatkan saja mamak lalu disuruh siang. Tak kemungkin tu doma. Masa iyo, sineti lah ini suruh itu. Ketika lihatkan saja mamak lalu disuruh. Tak kemungkin saja tu doma. Biarlah, berikut nombor itu. Mak, ini mak. Kok kau pintu aku kok? Iya. Jadi tu. Nak, ini mak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumang. Kebetulan merasa kira angkutan. Anak membuat sama pisang tadi. Makanlah, Tuan. Makanlah, Tuan. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ni orang tidur. Baru ketidur ya. Dari sawah ya. Iya. Saya melihat tadi banyak yang bandar nanti. Banyak pun dia nanti dia. Hendak bersiaga doh. Entah macam-macam saja dalam tidur. Menanti lah, mensianggang lah, macam-macam saja. Biasa ini lah. Kalau tidak perlu ada yang kerupuk itu atas anangan pulung lah wah. Alupo pula awak dia pernah lah sudah. Dia pula enggak. Lah pukul 5 hari tu. Alah, iya. Pukul 5 saja hari. Boleh sembahyang lah. Sembahyang boleh di Santana. Boleh sembahyang asal lah. Nak mandi lagi boleh. Sejak dari Linggo, lalu mandi-mandi lah. Duduklah dulu nak. Ya. Oh, jadilah. Mama, yuk kan kesuruh pula dulu sebentar. Pintu lagi yang lima sawak lah. Dibakar lagi lampu dulu. Oh, beko sudah magari, mama kembali lagi ya. Amo pergi sebentar lagi. Siapa itu ya tuan? Jadilah. Agak laki saja kemari aku. Beliau nak makan bersama-sama awak sekali. Laki tuan. Jadi ya. Amo pergi santai ya. Yo, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi bagus nak. Mak, ada nasi aja nasi ke mak? Kakak. Lagi nasi bagus mak? Iya. Lah berapa hari dia lupa kok. Anda dan ke kamari. Alun jadi dia lah. Tadi rata cogok saja nak ambil dokter. Saya mencari mama ini. Baik kok ke belakang nanti. Aku punya dengan jauh-jauh kak. Entah, sineti itu tadi, untuk udahnya jamnya, dudukkannya kapan cari kayu. Baiklah ke belakang nanti. Jadi mak, nanti ke belakang dulu ya dah. Jadi nanti. Nanti tuan kak, tuan yang tak ikut. Kami itulah jenis tu. Tadi anak amboko datang ke baru menemukan anaknya. Anaknya itu lantai hariku nak ke baru-baru. Anda kami ke menemukan itu dia tu kemari. Alin dia dapat nilai. Lalu pulang-pulang kemari ya. Kena pulang, lalu pulang dia kemari. Tapi tidak menjadi bagai tuan tu deh. Cara saya tidak pulang ke baru tu. Cara itulah jenis tu. Ayahnya ko. Kadang-kadang tidak tentu sahabat bagai deh. Ia tidak pulang saja. Mama bunyinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basamu mah. Disuara kemari. Lalu Josineti, kamu saja udah tidak pulang-pulang. Kamu makannya bagai pulang tidak tahu ini doh. Lah kabar bagai dicarinya tadi itu. Ayah tidak ada di rumah. Duduk lah mak. Jadi, mak tua ya awak angin sisi. Nenek kemari tadi. Baru kepulang sebentar tuh. Ayah pemantau sate. Di sisi bagai menurut lo. Ayah tiba. Iya. Lo bebek kan ayah kopi selit. Alin lah,
Tunggu sebentar ya. Kecil nanti kok indah ada ya tadi. Minum lah dah. Kok, mak. Tiga lah kapan cari kayu kok dah. Dan lama dia udah kolang. Jadi mesti. Dah aku lu nggak selama. Ini nak teragak udah dekatan cari kayu. Kok mah? Tiga lah dah kok iyo. Nanti dia kan kopi untuk ayah sebentar. Jadi, baiklah. Alah, iya. Kebetulan sebenarnya komiku. Mak, amak ada. Tadi yang gue kebaru apa yang dia si mama gitu. Tapi mama nggak ada betul rambo. Kata itu, mama nggak pulang-pulang sampai hari itu. Iya mak, tidak pulang-pulang mama anak tuh. Sabar apa hari komisi dan nak menanyakan kemarin. Kebetulan itu dia anak Retibo tadi. Iya, tak. Memang lampe hari mama ndak baru-baru. Panjang milik itu angko. Hanya pak dulu si hari. Minta anak. Enggak mak, cuma itu katanya menanyakan anak, menanyakan kok alaka. Oh. Tapi dek nama anak tuh lain saja dia. Nikahnya menanyakan bola kabar keluarga musuh. Iya mak, mukasih itu kok umpamanya lah ada banyak, mana tahu. Gitu. Kalau soal itu sampai kini kok alun ada menjadi pikiran yang boleh dulu. Kok Allah tentu mama engkau buat dia tahu lebih dulu. Bagi itu yang mengurusnya. Jadi tidak usahlah dipikir kemana soal itu. Namanya jodoh, tapi rasa modal dia waktu. Memberasa langkah rasaki pertemuan maut hanya Tuhanlah yang menentukan. Tidak dapat jawab. Kalau ketentuan Tuhan jodoh ambo jesinesi, bahagia dan ambo mengatakan tidak, anda kan bisa. Ketapat dia jesinesi. Tapi kalau ketentuan Tuhan indah, bagaimanalah memasukkannya ketapat dia tidak. Jadi tidak usahlah awak pikir kemana soal itu. Tunggu sajalah ketikanya nanti. Kok dapat andaknya kan ya awak-awak juga. Tapi lah banyak tentu awak dia. Tidak terkena demikian bakombo dulu. Kalau mendak ke jodoh, lah cukup sadun. Tidak nikah saja deh. Tapi dia tidak jodohnya, tidak jadi deh. Baik itu pula yang sendiri dulu. Kan ada lupa demikian deh. Kalau nyanyi periyo sore itu. Tapi itu angko lah masih ketamen saja. Apalagi sejak kawan lah angki rosan dari Jawa sudah datang kemari. Tambah di sasak kamang kami orang tu hari. Sasaca menyambut kamu kiri dari rumah tu. Banyak kebanti sejarah minyak. Alisa nama angko lah ibu dia kami siwa angko. Kok indah? Kata bang ambu dari kampung punya. Angko tu, yo kepala gini. Sama. Basabar lah. Itu dipetuli kembangnya pesan tu lain. Tidak elok serupa itu rumah. Iya mak, itu akan menanyakan itu pula tuh ke mama anak tuh. Tapi dia lain saja tujuannya, lain tak pulang-pulang saja nya. Tuh, kan rugi awak serupa itu tuh. Menambil destinasi yang tentu babaan. Mama jenis lah berketikkan. Kan dapat cara lalah awak kesudahannya dia tuh. Membiaruk kenal lintan tidak lain yang ada lah berusaha kan dia. Kan rugi awak tuh. Kan itu lah di bawah tuh. Entah, tidak pandai pulau dan nyabiknya doh. Panjang ini mikirkannya. Ini ganji ya. Kalau tiba di serupui koko, tidak namun dibawa jauh-jauhnya doh. Baralik-garik serupui koko, abu-ruak jadinya dia. Tapi kalau lagi dibawa wakil tua serupui kiniko, kan bisa dicari penyelesaiannya. Tapi bak kecek-kecek mama, tidak ada barang yang tak ucuk ya. Tidak ada karuan yang tak jadinya. Tak ada kursi yang tak selesai. Iya tuh mak, tapi dia nama anakku ganjil. Tinggal serupai koko, iya tak hilang-hilang. Salah soal itu putus. Jadi mungkin kok mempersoalan nambo kenalah jalur. Jadi yang kepulangan nambo kini kok di samping menyelesaikan persoalan itu. Ada pula satu kabar gembira yang nambo bawa dari Jakarta. Yaitu berkat doa keluarga di Siko sadonya, ambo ditunjuknya Departemen Agama sebagai seorang pendokter untuk menjaga kesehatan jemaah haji yang sama menunaikan ibadah haji tahun koko.
Sureknya laki-laki yang boros tadi. Tinggal menunggu berangkat saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukurlah. Nanti lo akan jadi haji dulu, kemudian dia. Mudah-mudahan kok lain tidak ada halangan. Jadi menambo mungkin tidak selama di kampung kau demak. Kok tidak ada halangan. Patang senayan disuruh kok mendoa awak gak curang siap. Doa syukur. Mudah-mudahan selamat saja awak dalam menjalankan kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Dan hari rabaannya mungkin anda berangkat dari Jakarta. Jadi seminggu lalu punya di situ nak? Iya itu. Jadi insya Allah babali ambo di masa itu nanti mudah-mudahan bisa ambo menentukan nama anak ambo itu. Mbak, awak tenang saja lama di situ dulu enggak. Jadilah kalau suruh itu jangan nak. Mudah-mudahan selamat saja lah sadonya. Di mana Mbak Atuma? Kalau nak suruh itu dikenakan larancak mana tu. Dan mama menurut anak kerancak dua ang saja. Lama hari. Nak pukul 10 tu. Alah iya, lama-lama mari. Alah, kan awak mamanya punya nak. Pulanglah kami dulu. Jadi itu. Sudah mendoa nanti hari rabaannya ambo langsung berangkat lah itu. Kalau suruh itu jangan nak. Kebak aja kami pulang. Alah iya. Sineti tadi mana tuh? Apa dah? Kau nanti di belakang. Nanti tak apa? Kenalan tu kau. Kamu kapai lagi? Tapi nanti bisa sekolah nak. Nanti saja lah nanti bermalam. Ya dah. Ya dan. Tolong bawa pulang ini sih. Oleh-oleh dari Jawa untuk nasi itu aja mamak bagai. Deh, aku pula nak bawa-bawakan adik tu nak. Mangga dia jadi anak saja punya. Kau tandanya udah sineti pulang dari Jawa tu itu. Terima kasih lah kau dah kau tu nanti. Jatuh kau balik tu nanti. Tapi lah dahulu baliknya itu. Kata cari kayu kenal tuan tak. Tidak sabang itu saja tu dia nak. Alah, lama-lama mari. Kami pulang lagi kita. Kami pulang dulu. Kau tidak disuka saja lah. Rumah tidak berang di baru tu. Dah, pulanglah kami dulu. Ayolah nanti. Dah, pulang awak lah. Lah kayu udah lah. Sekali korek. Jadilah kau itu. Kami pulang malah. Kamrin. Nai dah cari. Dah bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kuaya di sisi alun dia pulang mana? Saya pukul 10 ya. Kita iya. Tak apa lah. Mungkin saban palai tidur itu. Malam lawak dulu. Tiga lawak nanti betul. Dulu lalu saja awak lah. Jadi mak. Iyalah. Sembahyang lawak dulu. Alah iya mak. Kok lain tak ada halangan, rencana dia besok pagi ketemu lihat TV Rosa ke Bukit Tinggi mak. Turun saja yang tahu. Iya. Ambil surang saja mak. Lain tantu sampai minggu. Alamatnya kan lain bro. Mencari malah di sini juga. Tadi malah saya yang bantu deko dulu. Kok lagi dia dulu. Tahu malah. Tahu lang sembahyang lah. Malam-malam hari. Tiga yang deko lagi. Jadi mak. Ambil sembahyang dulu. Jadi, tahu lah. Dia berisi dia nonton tadi itu aja. Apa dah? Kayak dia di Surosa. Surosa yang dulu tinggal di Jawa dah? Iya. Ayahnya namanya Pak Hasan Pening itu. Tahu dah. Dah itu dah. Kayak dia rumahnya. Kalau rumahnya agak jauh dalam hidup itu dah. Tapi kalau rumah neneknya lain aku ni.
Mana ada batang jambu itu dah. Biasanya Niro satu di rumah neneknya saja. Sebab di rumahnya tidak jarang. Pemiliknya di ngerantau padanya. Ini saja menolong antasan tadi. Bisa. Udah dari mana dah? Amro dari tersangka. Kok udah kenal aja Niro sah? Kami kenal waktu di Jakarta. Jadi udah dari Jakarta sih ya? Iya, baru 3 hari aku di kampung. Niro satu hebat ini dah. Jadi seperti kakaknya di situ. Kadang tetek, dia muda orang kampungku sama gini. Orangnya sopan, elok bahasa, tak aja agama. Melarang daripada yang pulang dulu. Iya, hebat ya. Kau rumahnya dah. Mana bebasan kabur langkung. Terus membawakan dek. Iya. Awak yang kenalan bahagia ya. Nama Ambo Tanjung. Ambo Ratna dah. Tolong adik Ratna membawakan sekali ya. Jadi dah. Assalamualaikum. Nirasa. Waalaikumsalam. Siapa? Ratna. Mana orang Rat? Iya. Itu ada orang mencari ini. Siapa Rat? Mana orangnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Udah Pandri? Kok udah ada di sini? Sendirian saja dah? Berdua. Sama si Ratna. Oh, rasa sangka berdua sama si Siapa sih? Sama itu tuh. Masa pakai tanya lagi? Dah. Ratna pulang dulu ya dah. Astagfirullah. Ratna. Udah sampai ngumpul. Terima kasih ya Rat. Ratna. Kemarin ya dia. Bisa saja pulang. Di sekolah dulu. Karena ada kerja di rumah nih. Nah, di ini menuju ke itu. Ngapain? Yang rusak cari awak mau? Sakit dah. Kalau banyak angin. Bapak kemana rusak? Bapak tahu. Itu tak perlu ada. Rasa seorang saja. Memang di sekolah dulu, Rat. Oh iya, Rat. Sudah kenal, Rat. Teman ini dari Jakarta. Sudah kenalan tadi. Ini masih adik rasa kok ini dah. Masih Ratna, masih adiknya Papa. Kalau cari awaknya Baku namanya tuh. Duduk sini sebentar dah. Masa mau ke belakang sebentar? Ini dulu udah panggil ya Ratna. Ini saja Rani yang di sini. Biarlah Ratna yang ke belakang. Duduk dulu ya dah. Ratna ke belakang sebentar. Iya, jadi Rat. Kapan udah dari Jakarta dah? Kok tahu-tahu sudah tak duduk di sini? Takut ya kalau ketemu Rosa di sini? Loh, takut kenapa? Kalau takut masa udah datang ke sini? Iya, kalau Basio di Siko kan enggak apa-apa. Kalau Basio di Sungai kan bisa berabe. Bisa berabe kenapa? Emangnya ada apa di Semarang Rosa? Sudahlah, sudah hari cendana lagi. Bagi Rosa sih tak apa-apa lah. Kenapa sih Rosa? Kok ini lamput? Tidak usah kira-kira dulu. Biar udah tidak ngaku juga. Rosa sudah tahu kok. Kenapa sih Rosa? Itu jadi gini? Yang begini inilah dah. Yang sering merusak citra adat kita ini. Lain yang didengar, lain pula kenyataannya. Sama-sama kita orang ini saja masih berani udah berbuat demikian. Bagaimana orang yang tidak akan menganggap kita ini kolot dan bersikap prinsip, disangka orang adat kita juga yang kini. Padahal pemakannya sendiri yang tidak mengerti dengan adatnya. Apa maksudnya Rosa? Sudahlah, tidak ada gunanya udah bermain sandiwara dengan Rosa. Toh, Rosa sudah mengetahui semuanya. Ratna, repot-repot tuh, Rat. Tidak bang, kenal itu saja.
Ini ya, Bang. Iya, Ratna. Terima kasih. Apa sih yang kau maksudkan, Rosa? Aku jadi tidak mengerti. Apa sih? Sudah baca surat yang Rosa kirimkan belakangan ini? Sudah? Kenapa, Mang? Ya, itulah yang Rosa maksudkan. Oh. Itu maksud suratnya itu ya? Sungguh Rosa tidak menyangka sedikit pun kalau udah sampai hati berbuat kejam itu terhadap Rosa. Apakah memang udah sengaja menyuruh Rosa datang ke Singawang hanya untuk dikata-katain mama dan tunangan itu? Ataukah udah sengaja menyuruh Rosa ke sana untuk memperagakan tunangan Ida kepada Rosa? Sekarang apalagi maunya Ida? Setelah Rosa tahu bahwa tunangan Ida itu cakep, baik dan beradab, Rosa tahu dah kalau Rosa ini orang yang tidak beradab. Tapi dia hendaknya udah mempermainkan Rosa sampai sedemikian rupa. Walaupun Rosa ini seorang gadis minang yang belum kenal dengan adat minang, tapi Rosa masih punya harga diri dah. Baiklah, Rosa. Udah mohon, sudah sejenak Rosa mendengarkan omongan kita. Rosa, sebenarnya Ida telah mengetahui segala apa yang terjadi selama Rosa di kampung. Justru kepulangan Ida sekarang ini adalah untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Sekaligus untuk minta maaf kepada Rosa atas segala tindakan Mama Ida dan Simoti terhadap Rosa. Dan perlu juga Rosa ketahui bahwa segala apa yang pernah dikatakannya kepada Rosa itu adalah tidak benar. Semuanya itu hanya karena terbawa emosi belaka. Sekarang segala persoalan itu sudah selesaikan antara Mama itu dan Simoti itu. Sehingga Rosa dapat memaafkan segala apa yang telah terjadi itu. Dapatkah Rosa memaafkannya? Tidak tahu. Sebenarnya Rosa juga sudah mengetahui semuanya itu. Rosa dikasih tahu sama ibunya Ida. Karena Rosa sudah memahami semuanya itu. Ida Tangri, sebenarnya semenjak perkenalan kita dulu itu, Rosa sangat mendambakan kehadiran Ida di sisi Rosa. Tapi setelah sekarang Rosa mengetahui situasi yang ada di kampung, maka Rosa pun berharap kepada Ida. Ini hendaknya udah meyakinkan hati Simoti beserta ayah dan neneknya. Sebab mereka benar-benar mengharapkan kehadiran Ida di sisinya. Biarlah Rosa rela berkorban dan terus terang, sedikit pun Rosa tidak akan merasa kecil hati terhadap Ida. Dan kami akan tetap menganggap bahwa di antara kita ini adalah bersaudara. Terima kasih, Rosa. Bila Rosa telah mengetahui semuanya itu. Mengenai permintaan Rosa itu, kita pun belum bisa untuk menentukannya sekarang. Sebab ini adalah menyangkut masalah jodoh. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Yang jelas sekarang, Ida masih akan menyelesaikan dulu tugas-tugas yang harus Ida selesaikan. Mudah-mudahan pulangnya Ida dari tanah suci nanti tidak ada ketentuan untuk masalah itu. Jadi Ida akan menunaikan ibadah haji? Oh iya, Ida belum memberitahukannya bahwa Ida ditunjuk dari Departemen Agama sebagai salah seorang tim dokter untuk merawat kesehatan para jemaah haji tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ida bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pulangnya Ida akan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, Rosa. Iya, sudah jadi 3. Ida rasa untuk kali ini cukup sampai di sini dulu ya, Rosa. Udah permisi pulang dulu. Kok buru-buru saja? Tidak nunggu papa dulu? Biarin deh, Rosa. Kirim salam saja deh sama papa. Lain kali udah kesini lagi. Aduh, makan dong. Tunggu dulu deh. Ntar habis makan saja pulangnya. Biarlah, Rosa. Lain kali saja deh. Udah pulang dulu. Iya deh. Kalau begitu, terima kasih ya, Dah. Iya, sama-sama.
Oh iya, suratnya tadi mana? Oh iya, Ratna. Iya udah Tamrin udah pulang nih. Tidak jadi makan dulu dah. Itu Ratna lama masak kok. Dia lah Rat, lain kali saja lah. Hari udah sambil, udah pulang dulu ya. Iya deh. Tolong sampaikan salam Rosa sama ibu, bapak, Upi, dan masih keluarga dah ya. Insya Allah, Resa. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Taratu kemudian konsul mama-mama kemakan kami sepatunya. Lalu buah kulo kita takut mendalam dalam kami mantap dan sedikit yang paling menantang dalam itu. Mendabudu bilang obat. Memanu dokter pemburun laki-laki belum menyelesaikan sebuah persoalan yang terjadi di kerana perkenalan minggu cerita. Kini untuk selanjutnya, tentu kita ingin belum mengetahui bahagialah setelah ditanggung pulang dari Makkah nanti. Ya akulah itu menjadi pilihan. Laiku jadi bisnesi, atau mungkin di Rosa, atau Suruni, Erni, Asma, atau Sides, atau mungkin kedua-dua calon dokter bakun itu. Untuk mengetahuinya, marilah kita tunggu kedatangan serial yang ke-6 yang kami ajil judul Balabuh di Pulau Sito. Namun sebelum itu, tentu kita akan bertemu dulu dengan serial yang keempat Buah Simalakama yang berjudul Hukum Karma. Sebagaimana biasanya sambil menunggu polemik yang baru itu, kami dapat menantikan tanggal satu tinggi ajaran dari kita bersama. Akhir satu, terimalah salam dan doa dari kami keluarga besar Rumah Kadang 83 yang mendukung cerita nanti, yaitu Afri Zalkes, Ros Arianidi, A.M. Malim Radio, Silastri Agus, Sri Melki, Elsiati, Nis Basir, Mel Basir, El Basir, Sitini, dan Insari. Anda ketinggalan kilo si Kosek Ladok Siti, Dewi Ningsi Kusuma, dan Anda sendiri, Nis Melihat. Salam dan doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu untuk bersiap-siap. Permisi.